Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hari ini kita ngebahas mengenai import database ya, yang ada di Access. Terus nanti ada sedikit modifikasi untuk pencarian. Oke. Create. Kita lanjut materi pertemuan 10 ya, kita kasih nama saja pertemuan 10 ya, kita create, kita kosongkan, delete saja, close dulu ya. Nah, proses import kita bisa lakukan di external data. Ya, di sini kita bisa import by Excel, HTML, XML file dan text file. Yang mau kita lakukan adalah menggunakan Access ya. Jadi pertemuan 9 kita sudah punya database Access. Nah, kita mau ekspor ke pertemuan 10 ya. Salah. Akses. Nah, kita cari lokasi filenya pertemuan latihan 9 ya, minggu lalu. Di next. Nah, di sini kita ambil tabelnya ya, query form yang kita tinggal hanya from menu saja. Report makronya nggak ada nanti. Oke. Save ya, save as, namanya import latihan 9. Description kalau mau diisi boleh, dikosongkan juga boleh. Save import. Nah, maka akan terbentuk otomatis, kita nggak perlu ngisi lagi, ngebuat table, query, form ya, report, nah semuanya otomatis ya. Ibaratnya kayak kita punya backupan. Nah, backupannya itu kita restore, jadi lebih cepat ketimbang harus buat baru. Nah, selesai proses import. Selanjutnya kita modifikasi data siswa ya, dengan penambahan image foto ya. Kita bisa tambahkan foto dengan tipe datanya attachment. Save. Nah, di sini masih kosong image-nya. Nah, kita bisa tambahkan sampelnya saja. Ini ads, kita cari picture-nya. Misalkan ini gambar anak saya aja nih. Mewarnai. Nah, nanti tinggal gambar disesuaikan ya, tinggal diisi semuanya sesuai dengan kebutuhannya. Setelah selesai, jangan lupa di save. Nah, selanjutnya kita buat form ya, karena sebelumnya kan sudah ada juga form data siswa. Nah, di sini kita buat, kalau yang form sebelumnya itu tampilnya seperti ini, dia nggak ada gambar. Nah, kita mau modifikasi ya, kita klik data siswa, klik form. Nah, di sini terbentuk nih ya, sudah ada foto ya. Jadi kalau bisa dilihat, nah, gambarnya seperti ini. Nanti kita rapikan ya, kita rapikan posisinya. Nah, terus fotonya yang ditaruh di bawah, kita pisah dulu dia di move layout, jadi kita bisa taruh di atas. Ini kita bisa delete, back. Kita sesuaikan image-nya. Nah, untuk ukurannya, nah di sini top left ya. Top left itu kalau kita cek adanya seperti ini nih ya, gambarnya
selanjutnya kita bisa tambahkan list ya, biar nama-namanya itu mudah saat pencarian. Di sini kita bisa gunakan list box. Nah, jadi kita bisa ngecek nih list namanya ya, kita bisa find and record di next, pindahkan aja semua ya, next. Recommended dia nggak ada nomornya, tapi kita pengen pendaftarannya itu ada ya, jadi checklist dibuang. Next. Nomor pendaftaran boleh dirubah, tapi biar cepat saya langsung next saja, finish. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, data-data usernya. Nah, masalahnya kalau di sini banyak, kan kita nggak mungkin juga cari geser satu-satu ya. Oh ini nanti kita hapus nomor pendaftarannya, jadi nanti kita bisa cari berdasarkan nama ya. Kita bisa gunakan menu text box. Nah, kita nih hapus dulu ini pendaftaran. Nah, untuk carinya tadi kita bisa gunakan menu text box. Nah, menu text box kita bisa geser. Nah, di sini teks 20 kita ganti menjadi cari nama. Ya, dicari nama. Terus unbox-nya ini biar mempermudah kita, karena di sini kan dia masih teks. Ya, kita rubah saja jadi teks cari. Ya, jadi nantinya mempermudah, nggak harus ngapalin teks 27, label 28 gitu ya. Jadi unbox-nya sudah. Selanjutnya kita bisa di list ini kita bisa buat query-nya ya, ada di data, terus kita bisa klik row ya, select row. Nah, kita bisa klik yang titik 3. Nah, karena nantinya kita mau sort by nama, maka bisa kita kasih query di kriteria ya, di kriteria kita klik di kriteria nama. Nah, terus kita klik build. Setelah build, kita gunakan expressionnya itu like ya, like kutip bintang kutip, dan kita mau panggil berdasarkan form, enter saja, terus tanda seru, terus form apa yang mau kita panggil ya, karena sebelumnya kita ada form data siswa yang boleh diedit, kita gunakan form data siswa. Nah, setelah itu kita kutip lagi apa yang mau diambil ya. Tadi kan kita sudah buat teks ya, teks cari ya, jadi kita ambil berdasarkan teks cari. Kita mau tampilkan hanya teks-teksnya saja ya, terus diakhiri dengan sama dan kutip bintang kutip. Oke. Selanjutnya kita save ke query-nya. Saya di save, baru kita close. Nah, setelah selesai di sini kita lakukan pengaturan pada teks cari. Adanya di menu event ya, di teks cari. Menu event kita bisa on can up ya. Kita pilih titik 3 makro ya, kita gunakan makro builder. Nah, setelah ini kita pakai makro, kita tambahkan actionnya. Action yang kita gunakan itu adalah requery. Nah, di requery ini apa yang mau kita kontrol? Yang kita kontrol itu adalah list ya, list 25. Itu kita save ya. List 25 itu adanya di
sini ya, nih list 25. Jadi si unbound tadi query itu nanti ngambilnya berdasarkan yang ada di list 25. Nah, sekarang kita coba running. Nah, ini kan masih tampil banyak. Kita bisa ketik namanya, misalkan mau cari Dimas. Nah, ini kan lebih mudah ya, kalau ada ratusan kan nggak mungkin kita scroll satu-satu, jadi tinggal ketik-ketik siapa namanya, Dimas ya, dia tampil ya, Dimas. Nanti di sini tinggal kita klik, nah dia otomatis ke Dimas. Nah sekarang tinggal kita rapikan lagi posisinya. Di unbounce ini ada di nah ini ya, kalau kita lihat tadi dia no, nggak ada tampilan atasnya, tapi saat kita cek dulu ya, di sini tampilan seperti ini saat di no. Tapi saat kita rubah ke posisi yes ya, kolom hitnya, perubahan yang terjadi adalah ya, di sini ada nomor pendaftaran, nama, tapi dia posisinya nggak begitu rapi. Nah kita bisa rubah ini, di masuk ke desain lagi. Nah, di posisi desain ini kita bisa sesuaikan kolom widthnya ya, misalkan nomor pendaftaran kita bisa kasih jaraknya itu misalkan 3,54. Terus yang sebelahnya kita kasih 3, hasilnya nomor pendaftarannya tampil, tapi teleponnya nggak kena ya. Oke, sini nomor pendaftarannya agak renggang, nama coba nanti kita rubah. Nah tapi di sini ya bisa digeser hilang ya, tapi coba kita rapikan lagi, masuk ke desain view, coba di sini kita kasih 3,22 aja ya. Terus nomor pendaftaran kita kasih 3,2 juga. Nah white tadi telepon nggak tampil, oh nggak boleh, kenapa dia nggak mau. Di sini kita kasih 17 di view. Nah jadi sudah tampil nih nomor teleponnya ya, jadi nggak perlu banyak, tinggal kita cari namanya, misalkan si Risa. Nah tampil Risa, kita cari, oh ini tampil. Nah oh nggak ada gambarnya ternyata. Oke, nah selanjutnya kita bisa tambahkan menu add ya. Kita tambahkan menu add, masuk ke desain view. Oh ya, nanti tinggal dirapikan lagi nih, misalkan ini sih sebenarnya ada di materi sebelumnya ya, hanya kita tambahkan button saja, button di record ya, add record ya, add finish ya, tinggal ditambahkan lagi, misalkan delete. Terus kita bisa tambahkan lagi save. Nah kita bisa juga nanti menambahkan, misalkan mau lihat printnya ya, kita bisa lihat print. Nah, sini bisa ke record ya, print record ya, gambarnya gambar printer saja lah. Nah di sini kita kasih gambar printer. Nah, kita coba running ya, misalkan kita cari tadi Dimas. Saat kita print ini menggunakan PDF, simpan aja yang sudah ada existing. Oh nggak mau. Oke,
karena sebelumnya udah ada di 2. Oke, coba kita stop, ulangi lagi, kita timbang di 2 ya. Kenapa tadi dia nggak bisa? Karena dia tadi posisinya dalam keadaan terbuka. Nah sekarang kita coba cetak 2, maka tampilnya seperti ini nih ya, cuman di sini tampil semuanya. Nah tinggal nanti disesuaikan ya, dimodifikasi posisinya, dirapikan ya, kita bisa rapikan lagi, misalkan di desain kita nggak mau tampil kotak ini, nah itu bisa kita manfaatkan menu display atau screen only ya, atau print only. Coba screen only ya, screen only kita close dulu ini PDF nya, kita running, kita cari sekarang Puspita, coba kita print, save, kita tipkan saja namanya 2, replicate. Setelah di replicate kita bisa panggil lagi 2. Nah sekarang tampil, jadi nggak ada menu di bawahnya ya, listnya nggak tampil ya, jadi hanya data siswanya saja. Nomor 2, pendaftaran 2 si Puspita, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Nah ini tinggal dimodifikasi nih sama biar tampilannya menarik ya, tinggal dikembangkan lagi. Demikian materi untuk hari ini mengenai import ya. Tadi kita create database baru, tapi kita ambil ya, kita panggil database pertemuan 9 ya, terus kita sedikit modifikasi dengan ditambahkan item attachment ya pada foto. Nah, sehingga tampil foto di sini. Nah, selanjutnya kita tambahkan list ya, tampil nama-nama di sini. Kalau jumlahnya sedikit mungkin nggak bermasalah, tapi kalau jumlahnya ratusan itu membingungkan. Maka kita tambahkan shoot pencarian ya, pencarian. Maka di sini kita buat melalui text box ya. Kita tinggal ketik saja, jadinya misalkan kita mau nyari siapa, Yeni ya, maka tampil Yeni ya. Jadi nggak perlu harus scroll satu-satu. Kita juga bisa tambahkan record, bisa delete atau bisa save record, atau bisa print juga biodata dari siswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.